Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayan itu akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak berdiri di situ dan mendengarnya, berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang mereka telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, poin penting yang digariskan di dalam Injil pada hari ini, jika biji gandum jatuh ke tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan ini pernyataan Yesus menanggapi keinginan orang-orang Yunani yang datang ke Yerusalem merayakan Paskah orang Yahudi, dan mereka ingin bertemu dengan dia dengan mengutus Filipus dan kemudian Andreas menjumpai Yesus. Yesus kemudian menyatakan kepada para murid bahwa biji gandum yang tidak jatuh ke tanah dan mati akan tetap satu biji. Tetapi kalau biji gandum itu jatuh dan mati di tanah, dia akan menghasilkan banyak buah. Ini disampaikan Yesus supaya mereka mengerti bahwa Paskah Yahudi akan segera berubah menjadi Paskah Yesus. Dan Yesus mengajak mereka untuk merenungkan arti dari perintahnya dan karya penebusannya. Oleh karena itu mungkin baik kalau dalam homili ini ada 3 bagian yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, kita lihat kembali bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia.
Allah sendiri yang membaharui perjanjiannya dengan umat Israel. Nabi Yeremia hidup pada saat setelah Salomo mati, di mana kerajaan terpecah menjadi dua, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Dan Nabi Yeremia sebagai utusan Tuhan menyatakan janji Allah, di mana Allah sendiri mau membaharui perjanjian umat Israel yang tidak setia itu, bahwa Dia akan membaharui perjanjian itu. Hukum Taurat bukan diajarkan lagi, tetapi meletakkannya dalam hati mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi mengajar satu sama lain untuk memperkenalkan Allah, tapi sudah dengan sendirinya mereka itu sudah mengalami kehadiran Allah dalam hidup mereka. Dan ternyata itu diperbaharui oleh Allah dan digenapi di dalam diri Yesus. Mari kita masuk bagian kedua pada pasal Injil pada hari ini, bahwa Yesus sendiri mau menggenapi apa yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel lewat penderitaan, sengsara, dan salibnya untuk mendapatkan penebusan bagi umat manusia. Maka Yesus memberikan penjelasan secukupnya kepada para murid dan banyak orang bahwa kemuliaan itu akan dia peroleh lewat penderitaan. Sebuah paradoks di dalam hidup Yesus, bahwa mati adalah cara untuk mencapai kemuliaan. Berbeda dari cara pandang dunia, mati adalah suatu kebinasaan. Oleh karena itu Yesus menghantar para murid dan juga pendengar-pendengarnya lewat kesaksian Bapaknya sendiri. Terdengar suara dari dalam awan bahwa Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang-orang berpikir bahwa itu bunyi guntur. Ada lain yang mengatakan bahwa itu suara malaikat. Tapi ini membuktikan bahwa Yesus sendiri adalah penggenapan perjanjian Allah itu, dan Dia dimuliakan lewat sengsara, penderitaannya, wafatnya di kayu salib. Maka Yesus mengatakan bahwa jika biji gandum itu jatuh ke tanah dan mati, dia menghasilkan banyak buah. Tetapi kalau biji gandum tidak jatuh dan mati, ia tetap satu biji. Penggenapan janji Allah dilaksanakan oleh Yesus secara sempurna. Oleh karena itu, para murid, orang-orang yang mendengarkan Dia, dihantar untuk mengambil bagian dalam sengsara dan penderitaannya untuk menghasilkan kemuliaan. Maka kita masuk ke bagian ketiga, bagaimana tanggapan kita, gereja, manusia, terhadap karya penyelamatan Allah yang telah terlaksana dalam diri Yesus. Ada kira-kira beberapa tahun yang lalu terjadi gempa bumi di Amerika Latin. Banyak korban jiwa, banyak orang terperangkap di dalam bangunan atau rumah. Tim penyelamat berusaha mencari korban yang masih hidup atau mengevakuasi korban yang sudah meninggal. Di satu gedung, mereka menemukan seorang bayi masih hidup. Dan setelah diselidiki, ternyata bayi itu sanggup hidup dalam jangka waktu yang cukup lama karena meminum darah dari ibunya. Ibunya sendiri dengan sengaja melukai dirinya supaya darahnya keluar, diminum oleh anaknya, sekalipun ibu itu harus memegang nyawa. Yesus telah memberikan contoh bagaimana paradoks kemuliaan itu hadir di dalam penderitaan, sengsara, darahnya sendiri untuk memberi hidup kepada banyak orang. Dan sekarang bagaimana tanggapan kita terhadap karya penyelamatan itu? Ternyata ada dua bagian, ada dua jenis manusia.
Pada umumnya para pemimpin politik tidak ingin menderita. Mereka mencapai apa yang mereka inginkan dengan mengorbankan orang lain. Bila perlu membunuh musuh-musuh yang sangat kejam dengan sangat kejam demi mempertahankan kekuasaannya. Dan ini terjadi banyak sekali peperangan, kerusakan di sebuah negara akibat para pemimpin politik ingin mempertahankan kekuasaannya atau mencapai kekuasaan itu dengan mengorbankan orang lain. Dan itu berbeda dengan jalan Tuhan, atau berbeda dengan jalan biji dan kita sebagai murid-murid Kristus, kita mengikuti jalan biji dan jalan penderitaan untuk mencapai kemuliaan. Suatu paradoks iman, tapi itu harus nyata di dalam hidup kita orang beriman. Yesus telah menggenapi janji Allah, dan kita yang mengikuti Kristus mengambil bagian di dalam jalan Allah itu, ingin mengikuti jalan bimbingan. Kita tidak perlu jatuh lalu terbenam di tanah untuk mencari kemuliaan. Gereja menyediakan bagi kita kesempatan yang sangat istimewa mulai pada minggu sengsara ini, dengan membungkus diri kita, dengan menyelubungi diri kita yang ditandai dengan kain ungu ini, supaya kita merasa bahwa kita masih jauh dari Kristus. Bila pada waktu-waktu yang lalu kita berdoa memandang wajah Yesus di salib atau berada di patung-patungnya, sekarang kita harus membungkus diri untuk mengambil waktu untuk merenungkan hidup kita secara mendalam dengan jalan pertobatan, agar kita menemukan diri kita seberapa jauh kita telah mengambil bagian dalam jalan bijigan ini. Dengan membungkus diri kita dengan jalan pertobatan, pembaharuan diri, kita akhirnya mampu mengikuti jalan bijigan, mengikuti Yesus untuk mencapai kemuliaan lewat penderitaan juga yang kita alami dalam hidup ini, demi iman akan Kristus yang membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita memasuki pekan suci di minggu depan, minggu Palma dan seterusnya. Tetapi kita menyiapkan yang mulai dari sekarang, agar kita mampu menjalani masa-masa istimewa ini untuk mendapatkan buah hasil penebusan Kristus di dalam hidup, karya, dan pelayanan kita. Amin.